Terungkap jumlah kekuatan KKB Papua tak sebanyak yang dibayangkan, kalah jauh dengan TNI Polri. Melansir dari Tribun Manado.co, kabar terbaru kekuatan teroris KKB Papua ternyata tak sebanyak yang dibayangkan. Jumlah mereka masih kalah jauh dengan TNI dan Polri. KKB Papua diprediksi hanya memiliki 150 pasukan. Namun kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua diperkuat dengan banyaknya simpatisan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, mengungkapkan hal ini. Ramadan mengatakan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi telah memetakan kekuatan KKB Papua. Menurut Ramadan, jumlah anggota KKB Papua mencapai 150 orang. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kerap mengganggu warga di Kabupaten Intan Jaya dan Nduga. Aksi separatis ini membuat Papua terancam. Kurang lebih 150-an orang. Kurang lebih anggota KKB itu 150 orang yang militan, kata Ramadan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. Seperti dilansir dari Kompas.com, dalam artikel KKB di Papua dipetakan Polri jumlahnya capai 150 orang. Kendati begitu, simpatisan KKB Papua diyakini lebih banyak lagi. Ramadan menyatakan, Satgas belum mengetahui secara pasti jumlah para simpatisan KKB Papua. Namun simpatisannya, kami belum bisa mengetahui jumlahnya berapa, ujar dia. Terkait kasus serangan terhadap dua anggota TNI AD di area Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Ramadan mengatakan bahwa Satgas terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Para pelaku yang terlibat penyerangan itu diperkirakan berjumlah 20 orang. Dia pun mengatakan berbeda dengan anggota KKB Papua yang melakukan penyerangan menggunakan senjata api. Serangan terhadap dua anggota TNI AD itu diduga menggunakan senjata tajam. Diduga pelakunya kurang lebih 20 orang. Dan saat ini TNI Polri masih melakukan pengejaran, ucap Ramadan. Sementara itu ada beberapa wilayah di Papua yang sampai saat ini masih aman dari aksi teroris KKB Papua. Seperti diketahui, intensitas teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB semakin meningkat baru-baru ini. Pihak Satgas Nemangkawi juga terus melakukan pengejaran dan penindakan hukum. Wilayah di Papua yang masih aman sampai saat ini adalah Mimika. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Mimika, AKBP Igusti Gede Era Adinata. Kapolres Mimika, AKBP Igusti Gede Era Adinata, didampingi Dandim 1710 Mimika, Letkol Infanteri Yoga Cahya Prastia, saat menunjukkan foto Ferry Elas, petinggi KKB yang tewas dalam kontak senjata dengan TNI Polri. Sampai saat ini, Mimika masih aman, termasuk Tembagapura, ucap Era, seperti dilansir dari Antara. Kendati situasi masih aman, jajaran Polres Mimika termasuk di semua polsek yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak terus meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi kemungkinan KKB Papua bergerak ke Mimika. Antisipasi yang kami lakukan yaitu deteksi dini jika kelompok ini menyeberang ke wilayah Mimika, karena ada beberapa distrik seperti Tembagapura, Hoea, Jila Alama itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Puncak, tutur Era. Jika mereka sampai masuk ke wilayah Mimika, sudah tentu akan dilakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ada beberapa wilayah di Mimika yang rawan dimasuki KKB Papua, seperti distrik Tembagapura, yang jadi pusat operasi perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Sejumlah anggota KKB Papua pimpinan Lekaga Telenggen diketahui pernah melakukan serangkaian aksi penembakan di wilayah Tembagapura. KKB Papua bahkan pernah melakukan penembakan di pusat perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada 30 Maret 2020. Aksi KKB Papua tersebut menewaskan seorang pekerja asal Selandia Baru, Grame Thomas Wal. Satgas Nemangkawi memasuki area kekuasaan KKB Papua di distrik Ilaga Utara. Saat itu baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tak terhindarkan. Hal ini membuat satu personel Satgas Nemangkawi terluka karena tembakan. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri menyebutkan, kontak tembak terjadi di Kampung Maki, distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak pada pukul 06.20 WIT. Saat itu Satgas Nemangkawi hendak memasuki lokasi yang dikuasai KKB Papua. Dari laporan yang diterima, satu anggota bernama Praka Reflex mengalami luka tembak di bagian kaki, tepatnya di atas lutut. Kondisi korban dalam keadaan sadar, kata Fakiri, dilansir dari Tribun Papua.com. Fakiri menyebut Praka Reflex masih berada di lokasi, sembari menunggu jemputan untuk dievakuasi, guna mendapatkan perawatan medis.
Hingga kini Satgas Nemangkawi masih berada di lokasi, sembari melakukan langkah-langkah upaya penindakan terhadap KKB Papua. Mereka KKB sudah terdesak dengan posisi sekarang ini. Kami juga tidak serta-merta langsung bertindak, melainkan mengatur strategi, tambah dia. Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Update Kekuatan Teroris KKB Papua. Kini punya 150 pasukan, simpatisannya diduga lebih banyak lagi. Polisi sebut Filipina dan Papua Nugini jadi jalur suplai senjata ke KKB. Melansir dari merdeka.com, suplai senjata kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Pulau Papua tidak lepas dari Filipina dan negara tetangga Papua Nugini. Para pemasok senjata ini melakukan transaksi di dua negara tersebut. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri tegas minta agar jalur transportasi laut dan wilayah perbatasan dijaga ketat aparat gabungan, terutama Polri. Hal ini untuk mengantisipasi upaya penyelundupan senjata api dan amunisi dari negara luar masuk ke Papua. Negara PNG dan Filipina menjadi target utama para pelaku untuk melakukan transaksi jual beli senjata api, kata Matius. Sebut Kapolda, penyelundupan senjata melalui jalur laut sangat rentan masuk dari Filipina. Selain itu, di Papua sendiri ada 5 wilayah kabupaten yang menjadi pintu masuk penyelundupan senjata api beserta amunisi, yakni Kota Jayapura, Kerom, Nabire, Bovendigol, dan Pegunungan Bintang. Di samping itu, Kapolda juga telah memerintahkan Satgas Damai Karten beserta Polres jajaran mengusut kasus penyelundupan senjata api. Saya sudah minta Satgas Damai Karten dan Polres membuka jaringan senjata api di wilayah selatan, termasuk wilayah perbatasan Jayapura dan Pegubin, tegasnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.